Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Pedamarbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi 1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum ke-6 Machine Learning, di mana pada topik kali ini membahas mengenai Partition Based Learning dengan Unsupervised Learning. Nah, di sini saya langsung saja masuk kepada Google Colab-nya. Oke, di sini dimulai dari saya langsung menjelaskan aja dari mulai yang pertama. Jadi di sini ada sebuah data, kita menggunakan data mall customer dan di mana pada praktikum kali ini Kamin clustering itu digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kesamaan karakteristik. Analisis ini menggunakan dataset mall customer yang memuat berbagai informasi pelanggan. Jadi sebagai langkah awal, proses klasterisasi akan difokuskan pada fitur utama, yaitu annual income dan spending score. Itu menyederhanakan pemahaman serta mempermudah visualisasi klaster. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang hasilnya itu lebih intuitif sebelum melibatkan fitur lainnya. Jadi, eh, masuk kepada yang pertama, di sini dimulai dari proses load data. Jadi pada yang pertama ini di sini kita mengimpor pustaka pandas yang kemudian nanti digunakan untuk membaca file dataset yang berformatkan tadi mall customer. Itu nanti akan dimuat ke dalam variabel df data frame dengan perintah df head dipanggil untuk menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut sebagai pratinjau. Jadi keluarannya itu nanti memperlihatkan tabel berisi informasi pelanggan seperti ID, terus ada gender, age, annual income, serta spending score atau skor pengeluaran. Kemudian lanjut kepada untuk melakukan check missing value, di mana di sini ada kode yang digunakan untuk memeriksa apakah ada data yang kosong atau hilang dalam setiap kolom dataset. Jadi dalam proses analisis data, itu memastikan tidak ada nilai yang kosong yang sangat penting agar hasil perhitungan statistik atau model machine learning nantinya tetap akurat. Kemudian keluarannya itu menghasilkan semua kolom yang menunjukkan angka nol, yang berarti data data ini sudah bersih dan lengkap, lalu tidak ada data yang bolong. Kemudian ada DF describe, di mana di sini untuk mengecek kualitas dan deskripsi data. Jadi pada tahap ini kita melakukan dua hal utama, yaitu memastikan tidak ada data yang hilang dan melihat rangkuman statistik dari dataset pelanggan mall tersebut. Kemudian nanti dari hasil pengecekan itu didapatlah dataset yang terlihat sangat solid karena tidak memiliki nilai kosong dan memiliki distribusi nilai yang cukup beragam pada kolom usia maupun pendapatan. Hal ini nanti sangat penting agar analisis atau model machine learning itu dibangun nanti memberikan hasil yang valid. Lalu lanjut kepada yang berikutnya itu adalah seleksi fitur untuk memilih kolom yang dibutuhkan. Jadi pada tahap ini untuk melakukan fitur selection atau pemilihan fitur dengan mengambil kolom-kolom tertentu saja dari dataset utama. Jadi itu nanti menggunakan perintah ilog 3, di mana nanti ilog 3 itu adalah untuk mengabaikan kolom seperti customer ID, gender, maupun age, lalu hanya fokus pada kolom annual income dan spending score. Jadi nanti dilakukanlah hal itu karena biasanya nanti dalam analisis pengelompokan kedua variabel itulah yang paling menentukan perilaku belanja pelanggan. Kemudian lanjut kepada yang ini yaitu penyelesaian variabel independennya. Jadi pada bagian ini kita melakukan pemisahan data yang lebih spesifik ke dalam variabel individual X dan Y. Nanti itu akan biasanya dilakukan sesaat sebelum membuat grafik seperti scatter plot. Jadi nanti machine learning itu memisahkan kolom ke dalam variabel yang berbeda dan dengan itu dapat mudah mengatur sumbu koordinat atau target prediksi dalam analisis data. Kemudian lanjut kepada visualisasi sebaran data pelanggan, di mana ini untuk memastikan data itu bersih dan
memilih variabel yang tepat. Langkah puncaknya itu adalah memetakan data tersebut ke dalam sebuah grafik. Jadi dengan menggunakan scatter plot ini, kita dapat melihat pola persebaran pelanggan secara visual berdasarkan dua faktor utama, yaitu pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Jadi grafik ini nanti sangat berguna untuk mengidentifikasi secara kasar adanya kelompok-kelompok klaster pelanggan sebelum kita menerapkan algoritma dari machine learning nanti. Lalu lanjut kepada untuk menentukan jumlah klaster optimal menggunakan metode elbow. Jadi pada tahap ini kita melakukan fitur scaling dan menerapkan metode elbow untuk mencari jumlah klaster K yang paling optimal. Nanti variabel itu karena variabel pendapatan dan skor belanja memiliki skala yang berbeda, kita menyamakan terlebih dahulu menggunakan min max scalar agar perhitungan jarak antara titik data menjadi adil. Jadi grafik siku elbow itu yang dihasilkan membantu kita untuk menentukan di mana penambahan jumlah klaster tidak lagi memberikan penurunan variansi secara signifikan. Kemudian masuk kepada tahap eksplorasi data dan pemodelan Cummins clustering. Jadi pada tahapan ini kita mencakup pada persiapan data atau analisis statistik. Jadi nanti hingga penerapan algoritma machine learning itu untuk mengelompokkan pelanggan. Proses ini nanti bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi strategis yang dapat digunakan untuk memahami perilaku belanja pelanggan secara lebih mendalam. Jadi penerapan modelnya itu nanti algoritma Cummins itu dijalankan dengan N cluster 5 untuk melabeli setiap pelanggan ke dalam salah satu dari 5 kategori. Kemudian interpretasi visualnya itu di mana grafik akhir menunjukkan 5 warna berbeda dan merepresentasikan segmen pasar yang unik seperti kelompok pendapatan yang tinggi, pengeluaran yang tinggi maupun pendapatan pendapatan rendah maupun pengeluaran yang rendah. Lanjut kepada rangkaian analisis clustering dan visualisasi tiga dimensi. Jadi pada seluruh tahapan ini kita merupakan satu kesatuan proses data science untuk mengelompokkan pelanggan. Jadi nanti kita memulai dengan memastikan data itu bersih, menentukan jumlah kelompok yang paling logis menggunakan perhitungan matematis, hingga nanti akhirnya menampilkan data tersebut dalam ruang dimensi agar hubungan antar variabelnya itu terlihat lebih jelas. Lanjut kepada tahapan berikutnya yaitu tahapan analisis segmentasi pelanggan menggunakan Cummins clustering. Jadi di sini ada visualisasi akhir dua dimensi dan tiga dimensi, di mana scatter plot dua dimensi itu menampilkan pengelompokan berdasarkan dua variabel utama, yaitu pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Dan scatter plot tiga dimensi itu memberikan perspektif yang lebih kaya dengan memvisualisasikan variabel usia X, pendapatan Y, dan skor pengeluaran adalah Z. Lalu output segmennya ini yaitu visualisasi akhir menunjukkan 6 warna berbeda yang merepresentasikan segmen pasar yang unik. Jadi seluruh proses ini menunjukkan alur kerja data science yang sistematis untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa. Kemudian lanjut kepada analisis segmentasi pelanggan dengan Cummins clustering. Jadi pada secara keseluruhan pada kode ini bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan mall ke dalam beberapa kategori berdasarkan profil demografi dan ekonomi mereka. Jadi nanti proses ini menggunakan algoritma unsupervised learning, yaitu Cummins, untuk menemukan pola tersembunyi dari perilaku belanja pelanggan tanpa memerlukan label data sebelumnya. Lalu dilanjutlah kepada hierarki clustering, single link egg, dan dendrogram. Jadi pada tahap ini kita berfokus untuk pembangunan hierarki kelompok dan dataset sederhana dengan menghitung kemiripan antar titik data dan berdasarkan jarak terkecilnya. Jadi nanti berbeda dengan Cummins yang langsung membagi data menjadi kelompok, metode ini membangun pohon hubungan dendrogram menunjukkan bagaimana setiap titik data itu bergabung dalam satu sama lain hingga membentuk satu kesatuan besar. Lanjut kepada hierarki clustering single link egg dendrogram. Nah, di sini pada tahap ini kita melakukan pengelompokan data dengan cara membangun hierarki berdasarkan tingkat kemiripan antar titik data. Berbeda dengan kami yang memerlukan jumlah kelompok di awal, metode ini menyatukan titik-titik paling dekat satu sama lain terlebih dahulu membentuk sebuah struktur pohon yang disebut dendrogram. Kemudian ada implementasi Cummins
implementasi Kamis dan hierarchical clustering. Jadi secara keseluruhan proyek ini bertujuan untuk melakukan segmentasi pelanggan menggunakan dua pendekatan algoritma machine learning, di mana di sini kita memulai dengan eksplorasi dalam menggunakan Kamis. Lalu lanjut kepada hierarki clustering, penskalaan dan dendrogram, di mana sebelumnya ini ada yang terlewat yaitu implementasi Kamins dan hierarchical clustering. Jadi secara keseluruhan proyek ini bertujuan untuk segmentasi algoritma machine learning. Kemudian yang terakhir itu ada hierarchical clustering, perskalaan, dan dendrogram. Di mana pada tahap ini kita melakukan teknik pengelompokan hierarki menggunakan metode complete link egg. Berbeda dengan gambar yang sebelumnya, di sini kita menggunakan dataset titik sederhana. Di sini ada menggunakan dataset pelanggan mall yang sudah melalui tahap standarisasi, di mana proses ini bertujuan untuk membangun struktur pohon yang menunjukkan hubungan keterbatasan atau kemiripan pelanggan berdasarkan pendapatan dan skor pengeluaran. Jadi di sini ada tugasnya pada praktikum diberikan tugas di mana pada percobaan pertama dengan tes sederhana dibandingkan hasil dendrogram single link egg dengan complete link egg average link egg. Jadi perbandingan metode single complete dan average link egg itu dalam algoritma cluster hierarki perbedaan utama terletak pada cara kita menghitung jarak antara dua kelompok cluster. Perbedaan itu dapat dilihat dari cara hitung akan mengubah bentuk pohon atau dendrogram dihasilkan meskipun datanya sama. eh jadi sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan dalam pemaparan, saya mohon maaf. Terima kasih.